Shalom saudara sekalian, kembali kita bertemu di dalam Perenungan Gema. Hari ini kita akan membahas dari Ulangan pasal 18 ayat 1 sampai 8 mengenai bagaimana memperhatikan akan hamba-hamba Tuhan. Nah, saya mengajak kita sebelum kita merenungkan, mendengarkan akan firman-Nya, mari kita sama-sama berdoa, kita siapkan hati kita. Tuhan, saat ini kami datang ke hadirat-Mu, kami boleh ya Tuhan belajar bagaimana kami bisa memperhatikan akan hamba-hamba Tuhan melalui firman Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan yang boleh singkapkan segala yang terselubung, kami boleh mengerti, memahami, terlebih lagi melakukan akan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, biarlah kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, saya akan membacakan bacaan hari ini, Ulangan 18 ayat 1 sampai 8 demikian. Penghasilan imam dan orang-orang Lewi. Imam-imam, orang Lewi itu, bahkan seluruh suku Lewi, tidak akan mendapat bagian milik pusaka bersama orang Israel. Mereka boleh makan kurban yang dibakar dengan api bagi Tuhan dan apa yang menjadi miliknya. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di antara saudara-saudaranya. Tuhanlah milik pusaka mereka, seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Inilah hak imam dari umat, dari mereka yang mempersembahkan kurban sembelihan, baik lembu maupun domba. Paha depan, kedua rahang, dan perut besar haruslah diberikan kepada imam. Hasil pertama dari gandum, anggur, dan minyakmu, serta bulu guntingan pertama dari dombamu, haruslah kau berikan kepadanya. Sebab dialah yang dipilih Tuhan Allahmu dari seluruh sukumu, supaya ia berdiri melayani dalam nama Tuhan, ia dan anak cucunya untuk selamanya. Apabila seorang Lewi datang dari kota manapun di Israel, tempat ia tinggal sebagai pendatang, dan dengan segenap jiwanya masuk ke tempat yang akan dipilih Tuhan, ia boleh melayani dalam nama Tuhan Allahnya, sama seperti semua saudaranya orang Lewi yang berdiri di sana di hadapan Tuhan. Mereka harus mendapat bagian makanan yang sama, tanpa menghitung apa yang diperoleh dari penjualan harta nenek moyangnya. Demikian bacaan firman Tuhan. Nah saudara, bacaan Alkitab kita hari ini membicarakan tentang kesejahteraan para imam dan orang Lewi dari ayat 1 sampai 8 tadi. Nah di sini kita melihat bahwa umat Israel, ya umat Allah, wajib menjaga dan memperhatikan kesejahteraan akan kaum Lewi tersebut. Bahwa ini mengajarkan apa kepada kita? Bahwa kita harus peduli terhadap mereka yang dikhususkan untuk melayani Allah. Nah, di sini kita melihat bahwa semua imam umat Israel adalah orang Lewi, ya, tidak ada suku lain, hanya orang Lewi. Tetapi tidak semua orang Lewi yang menjadi imam. Namun semua orang Lewi merupakan tanda kutip pegawai, ya, tempat suci Allah. Jadi kalau kita melihat pasal 18 ini berkaitan dengan kesejahteraan semua orang Lewi. Nah, perkataan di dalam ayat 3, inilah hak imam dari umat. Ini menunjukkan adanya hukum yang mengatur kewajiban daripada umat Allah tersebut untuk memenuhi kebutuhan para imam. Nah, beberapa pengkhotbah Kristen memang kalau kita lihat ada yang mengeksploitasi akan ayat Alkitab ini, ajaran daripada Alkitab tentang kewajiban memberi dan berkat bila memberi untuk mengumpulkan kekayaan. Ya, sehingga mereka menjadi sangat kaya. Bahkan bisa jauh lebih kaya dibandingkan dengan jemaat yang biasa memberikan persembahan tersebut. Yang dilayani oleh mereka. Nah, untuk menghindari kondisi sedemikian, maka tunjangan kesejahteraan bagi para hamba Tuhan atau pengkhotbah Kristen ini perlu ditetapkan oleh pengurus dan majelis gereja. Seperti yang kita lakukan di GKY. Ya, pengaturan bagian yang menjadi hak untuk para imam di dalam bacaan Alkitab hari ini merupakan contoh yang baik untuk kita teladani. Nah, kalau kita lihat tadi, Musa berkata bahwa mereka boleh makan kurban yang dibakar dengan api bagi Tuhan, dan Tuhanlah yang menjadi milik pusaka mereka, ya, bukan tanah ataupun bagian dari keturunan. Jadi apa yang dipersembahkan kepada Tuhan
menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan para imam. Sehingga Tuhan merupakan milik pusaka mereka. Nah, kalau kita lihat, kalau demikian, mengabaikan kewajiban memenuhi kebutuhan para imam dan orang Lewi tersebut berarti mengabaikan memberi kepada Tuhan. Ya. Kembali saya tekankan bahwa mengabaikan kewajiban memenuhi kebutuhan para imam dan kaum Lewi berarti mengabaikan memberi kepada Allah atau Tuhan kita. Nah, di dalam perjanjian baru, tentunya prinsip memberi kepada para imam dan orang Lewi itu mulai dialihkan kepada orang yang melayani dalam komunitas Kristen, ya, seperti para rasul. Nah, sebagian orang Kristen memberi jauh lebih sedikit dari apa yang sepantasnya mereka berikan untuk pekerjaan Tuhan. Tentunya bukan semua, hanya sebagian saja. Bahkan tidak sampai 10% dari penghasilan mereka. Akibatnya tentunya banyak hamba Tuhan yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagian orang Kristen membenarkan pemberian tunjangan hidup yang rendah kepada hamba Tuhan dan juga staf yang melayani di gereja dengan alasan bahwa pelayanan memerlukan pengorbanan. Sehingga orang yang melayani tidak boleh mengharapkan imbalan yang tinggi. Bahwa hamba Tuhan itu harus menderita. Nah, tentunya ini kita menentang akan pandangan ini. Karena hamba Tuhan yang setia, ya, seperti ajaran Alkitab, haruslah tercukupkan secara finansial. Bukan berarti hamba Tuhan itu harus kaya, tetapi harus tercukupkan karena itu yang diajarkan firman Tuhan hari ini kepada kita. Bahwa orang Kristen kita tidak boleh mengabaikan kebutuhan dari imam dan orang Lewi. Yang tentunya adalah orang-orang yang melayani kita secara rohani melalui gereja Tuhan. Nah, hamba Tuhan yang setia kebanyakan seringkali mengalami kekurangan finansial. Sehingga gereja seharusnya ya mencukupi kebutuhan para pekerjanya. Ya, kita bilang bahwa semestinya kebutuhan daripada hamba Tuhan itu tercukupi. Para pelayan, staf yang melayani di gereja itu tercukupi. Ya. Melalui bacaan Alkitab hari ini kita merenungkan pertanyaan. Apakah saudara telah secara aktif memperhatikan kesejahteraan dan kebutuhan fisik, emosional, dan spiritual para hamba Tuhan dan staf yang melayani di gereja Anda? Biarlah ini menjadi peringatan untuk kita, perenungan kita, sehingga apa yang kita beri bukan hanya menjadi berkat bagi orang-orang di luar sana, tapi juga menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di gereja kita yang melayani kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan mengingatkan kami kembali bagaimana ya Tuhan memberi untuk kebutuhan hamba Tuhan dan para pelayan di gereja kami. Biarlah ya Tuhan, kami tidak hanya memperhatikan orang yang ada di luar, tetapi juga memperhatikan ya Tuhan akan orang yang ada di dalam, yang melayani kami sehari-hari ya Tuhan. Sehingga sungguh ya Tuhan, berkat Tuhan boleh berlimpah atas kami, karena kami ya Tuhan juga boleh memberikan. Bukan yang berlimpah, tapi ya Tuhan menjadikan mereka cukup ya Tuhan di dalam Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ya Tuhan akan perjalanan hidup kami selanjutnya. Biarlah terus dalam pimpinan Tuhan. Dan biarlah kesadaran ini membawa kami ya Tuhan untuk lebih memberi lagi dengan sukarela, dengan suka hati, dan bukan untuk kepentingan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat menjalani hari.